Godangdosi adalah sebutan lain dari kata kerja grup 1. Kata kerja grup 1 itu punya 5 jenis tingkat perubahan. Makanya disebutnya godangdosi ya, 5 kata kerja, 5 tingkat perubahan. Kata kerja grup 1 itu punya ciri khas, yaitu ini kalau dalam bentuk mas ya, saya bilang. Kalau dalam bentuk mas, satu huruf sebelum mas itu terdapat bunyi bacaan i, ci, ri, bi, ni, mi, dan kisigi. Masing-masing akhiran tadi pada prosesnya akan mengalami 5 jenis perubahan, yaitu ada perubahan bunyi a, i, u, e, o. Masing-masing perubahan bunyi bacaan tadi mengindikasikan ke konjugasi tertentu. Jadi beberapa kata kerja grup 1 ya. Misalnya pada contoh kata hanashimasu. Jadi hanashimasu ya, sebelum bunyi mas ada bacaan shi. Nah, bacaan shi ini yang akan berubah mengikuti bunyi a, i, u, e, o. Sehingga ada bunyi selain shi ya, ada bunyi sa, se, su, dan so. Jadi bunyi shi-nya sudah terwakili untuk bentuk mas. Saya mulai dari bunyi bacaan yang i dulu ya. Semua kata kerja grup 1, bila kita ingin membuatnya dalam bentuk mas, maka akhirannya itu harus berbunyi i. Makanya untuk patokan awal, saya menggunakan bunyi i ini. Ada kata ichiri binimi kisigi ya, akhirannya maksudnya. Akhirannya semuanya berbunyi i, baru bisa disambung dengan bentuk mas. Dan ingat, ini hanya untuk grup 1 ya. Jadi bunyi i pada godangdosi, dari a, i, u, e, o, itu bunyi i-nya mewakili bunyi bacaan mas ya. Kata kerja grup 1 bentuk mas. Itu diwakili dengan yang i. Kemudian bunyi bacaan u. Bunyi bacaan u ini akan mengubah yang tadinya dalam bentuk mas ya, ichiri binimi kisigi. Bunyi bacaan u ini akan mengubahnya jadi utsuru bunumu kusugu. Dalam bentuk seperti ini masnya sudah tidak dipakai ya. Bentuk masnya sudah hilang. Jadi perubahan bunyi bacaan seperti ini akan mengubah kata kerja grup 1 menjadi dari bentuk mas yang i tadi ya, menjadi bentuk biasa. Jadinya u. Misalnya pada kata hanashimasu, dia berubah menjadi hanasu. Nah, seperti itu ya untuk perubahan dari i ke u. Kita gunakan i sebagai patokan awal, karena dia adalah akar untuk menyambung ke bentuk mas. Bunyi bacaan yang berikutnya adalah bunyi a. Perubahan bunyi bacaan ini akan mengubah yang tadinya ichiri binimi kisigi jadi atara banama kasaga. Bentuk perubahan ini ya akan mengubah kata kerja grup 1 dari bentuk mas. Kalau kita asumsi dari i dulu ya. Dari bentuk mas ke bentuk ada bentuk negatif, bentuk negatif biasa. Kemudian ada bentuk kausatif dan ada bentuk pasif. Misalnya pada contoh kata hanashimasu tadi. Bunyi shi-nya kita ubah jadi sa. Dan ingat, bunyi masnya sudah hilang di sini ya. Hanashi, masnya sudah hilang. Kita rubah ke bentuk biasa yang negatif. Jadi hanasa nai. Nah, itu bentuk biasa negatif. Kemudian ubah ke bentuk kausatif. Itu sama ya. Perlu bunyi bacaan a juga. Hanasasemas. Jadi hari hanashimasu, jadi hanasasemasu. Itu menggunakan bunyi a juga. Kemudian bentuk pasif atau ukemi ya. Menggunakan bentuk a juga, hanashimasu, jadi hanasaremas. Nah, itu perubahan dari bunyi i ya, yang mewakili mas, ke bunyi a, yang mewakili bentuk negatif biasa, bentuk kausatif, dan bentuk pasif ya.
Kemudian bunyi bacaan E. Bunyi bacaan ini akan mengubah ichiri binimi kisigi menjadi etere beneme kesege. Nah, cara baca seperti ini akan mengubah bentuk mas ya, dari bentuk mas dulu, yaitu I, ke bentuk E, yaitu bentuk potensial. Ya, potensial itu bentuk menyatakan kesanggupan. Kemudian ada bentuk lain yaitu bentuk perintah, perintah kasar atau meireke dalam istilah linguistik Jepangnya ya. Jadi bunyi E itu ada dua percabangan. Ada pertama adalah potensial dan bunyi perintah. Contoh kata misalnya pada kata hanashimasu, bunyi si-nya ya, ingat si-nya dirubah menjadi se. Pada kata misalnya hanashimasu menjadi hanasemas ya. Kalau hanashimasu itu bicara, maka hanasemas itu artinya bisa bicara. Kemudian perubahan bentuk perintah dari hanashimasu, masnya hilang ya, jadi hanase. Itu memerintah tapi nuansanya kasar ya. Itu perubahan untuk yang E. Dari mas ke E ya, I ke E. Nah, terakhir adalah bunyi O. Bunyi bacaan O ini akan mengubah ichiri binimi kisigi menjadi otoro bonomo kosogo ya. O ya dia, O. Jadi bukan O begitu saja, tapi O. Nah, bunyi bacaan seperti ini memberi arti ya, atau mengubah dari bentuk mas, dari I tadi, ke bentuk ajakan. Misalnya kalau pada kata hanashimasu kita bisa coba ganti hanashi, si-nya yang diganti, ingat ya. Dari I ke O, hanashimasu jadi hanaso. Jadi artinya ayo ngomong, ayo bicara. Dari bicara jadi hanaso, ayo bicara. Nah, seperti itu ya. Itu perubahan mengenai bentuk O ya. Nah, terakhir yang harus diingat, bunyi bacaan dari I ke A ya. Misalnya pada kata tsukaimasu. Nah, kata tsukaimasu itu bentuk masnya diakhiri dengan hiragana I. Maka untuk mengubahnya ke bentuk negatif, ke bentuk A, itu hiragana I-nya bukan berubah jadi A ya, tapi jadi wa. Jadi dari tsukaimasu jadi suka wa nai dengan hiragana wa ya. Ingat, bukan hiragana A. Saya rasa itu saja harus diingat mengenai perubahan kata kerja. Grup 1 ya, ingat Godang Doshi itu untuk grup 1. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.